Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Epin Sirait, dalam pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif atau disingkat PDTO. Pada pertemuan yang ke-8 ini, materi kita dari bab 4 yaitu Special Service Tool atau sering disingkat dengan SST pada kerja bengkel otomotif. Ya, alat-alat khusus. Ya, alat-alat khusus adalah alat atau perkakas khusus yang digunakan mekanik untuk melakukan pembongkaran, perakitan, dan penyetelan pada servis kendaraan dengan komponen yang memiliki spesifikasi khusus. Artinya, komponen ini hanya bisa dibuka atau dipasang atau disetel dengan alat-alat khusus. Alat-alat khusus ini sering disebut dengan SST atau Special Service Tool. Ya. Jadi biasanya kalau menggunakan hand tool biasa tidak bisa atau basic hand tool, maka mekanik menggantinya dengan menggunakan peralatan SST. Ya, alat khusus tersebut sering disebut dengan kunci SST atau Special Service Tool yang digunakan untuk membuka atau merakit dan menyetel komponen khusus pada kendaraan tanpa merusak atau menyebabkan cacat pada komponen atau spare part. Jadi alat ini dirancang khusus agar tidak merusak ya spare part yang akan dipasang pada komponen kendaraan. Ya, ini kita lihat ini ada bearing puller attachment. Ya, ini fungsinya untuk memasang dan membuka bantalan pada ya pada mesin kendaraan ya atau spare part kendaraan ya bantalan bearing ya yang tidak bisa dijangkau oleh puller, maka digunakan ini bearing puller attachment. Kemudian puller perapat oli. Ya, bentuknya dia seperti matel, tetapi dia pakai catok pengungkit ya. Ini fungsinya untuk membuka seal oli ya pada transmisi atau poros penggerak belakang, biasanya pada mobil ya, mobil yang gardan belakang ya. Ini untuk membuka sealnya digunakan puller perapat oli atau oil spill puller. Ya, dia bentuk seperti ya seperti tanduk ya, ada catoknya. Ya, kadang juga digunakan untuk membuka seal pada shock breakers. Ya, seal pada shock breakers. Kemudian bearing cup puller atau puller bantalan pilot. Bentuknya seperti ini ya, dia memakai 3 jauh atau 3 rahang. Ya. Kita lihat pada ini dia untuk menarik ya, untuk menarik tanpa perlu, kalau biasanya ya tanpa perlu palu ya. Ini tang untuk menarik bearing ya dari bagian tengah bearing atau bearing yang terpasang pada lubang silinder. Ya, ini fungsinya untuk menarik tanpa merusak ya, tanpa melakukan pukulan. Ya. Kemudian universal puller ya, ini ada yang 2 rahang, ada yang 3 rahang ya, atau double jaw atau triple jaw ya. Fungsinya untuk menarik komponen keluar dari batang sap atau poros, seperti menarik roda gigi dari sapnya atau porosnya ya, menggunakan universal puller ya, yang di bawah ini ya, ini yang di tengah ini dia untuk sebagai penahan, ini pemegang, pengepit, dan ditarik ya untuk keluar dari poros atau batang sap. Kemudian clutch alignment tool ya, bentuknya seperti ini ya. Ini kita lihat ada clutch atau kopling ya, ada rumah kopling, ada housing rumah kopling ya. Fungsinya ya digunakan untuk meluruskan atau memposisikan kampas kopling atau clutch disc agar benar-benar di tengah sebelum baut plat penekan atau pressure plate dikencangkan ya. Sebelum plat dikencangkan ini untuk menyetel posisi ya kanvas itu betul-betul berada di tengah atau berada center pada posisinya. Kemudian sliding hammer. Sliding hammer sering kita dengar seperti kunci ketok kalau istilah pasaran kunci ketok ini dengan menggunakan palu untuk mengunci atau membuka baut
yang berada pada poros berputar, ya. Biasanya digunakan dengan cara pukul dan diputar. Ini atau sering kita kenal kalau istilah di pasaran itu kunci ketok. Kemudian piston ring plier atau tang ring torak, ya. Tang ring torak adalah alat untuk membantu melepas dan memasang ring torak. Alat ini digunakan untuk memudahkan pemasangan ring torak, menghindari kerusakan atau cacat pada torak ataupun ring torak. Ya, jadi untuk biar ring torak tidak patah, juga tidak terjadi cacat goresan pada permukaan torak, ya. Karena kalau permukaan torak terjadi goresan, berarti bisa menyebabkan terjadinya kebocoran. Jadi menggunakan tang khusus, ya, atau piston ring plier. Kemudian diesel injector nozzle. Ya, ini diesel injector nozzle untuk memeriksa, mengetahui tekanan penyemprotan nozzle, berapa besar daya penyemprotannya, kemudian mengetahui kebocoran nozzle, ya. Kalau di bawah standar menurut manual di bawah tekanan berarti ada kebocoran. Dan bentuk penyemprotannya atau patternnya, ya, bentuk penyemprotannya seperti apa, ya. Apakah lurus atau menyebar, ya. Kemudian ada compression tester, ya. Ini compression tester ini digunakan untuk mengukur tekanan kompresi pada mesin, ya. Contohnya seperti ini pada mesin mobil, ya, diletakkan digunakan pada biasanya busi dibuka, kemudian ini dimasukkan ke lubang busi untuk mengukur tekanan kompresi mesin. Ini dilakukan pada saat mesin hidup, ya. Mesin berusaha dihidupkan, ya. Kemudian part spring compressor. Part spring compressor ini digunakan untuk melepas dan memasang pengunci katup pada taper. Tanpa alat ini sangat sulit melepas atau memasang katup pada kepala silinder, ya. Katup atau sering disebut dengan klep, ya. Ini pada mobil, ini kita mesin mobil, ya, digunakan ini part spring compressor, ya. Dia ada alat untuk meregangkan, ya, agar bisa ya. Kalau menggunakan manual dengan tangan tidak bisa, jadi menggunakan ini, ya. Ini dijepitkan, kemudian ditekan pada tuasnya untuk meregangkan, mengeluarkan atau memasang katup pada taper. Jadi demikian dulu pelajaran kita, materi kita mengenai SST ini. Nanti selengkapnya lagi kita lanjutkan di tayangan video berikutnya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Sekian dan terima kasih.